Setelah Mas Bayu berangkat kerja, aku kembali menyibukkan diri mengurus Raka. Tak banyak kerjaan karena semua sudah ada yang mengerjakan. Dan kali ini siang hari aku bisa mengetik jerbung. Tok tok tok. Rina. Terdengar suara Inur memanggil sambil mengetuk pintu kamar. Ponsel ku letakkan di ranjang, lalu melangkah ke pintu. Pintu kubuka. Ada apa, Mbak? Tanyaku, melihat Inur memasang muka baik berdiri di depan pintu. Gak lagi sibuk kan, Rin? Tumben si Inur basa-basi. Aku sibuk. Ada apa, Mbak? Oh, aku bisa ngomong sebentar. Ngomong aja. Rin, aku bisa pinjam uang 500.000. Entar kalau Mas Jaka dapat kerjaan, pasti ku ganti kok. Jadi karena ingin pinjam uang, Inur bernada baik. Tadi saat ia buat sarapan, masih terdengar sumbing. Buat apa, Mbak? Aku lihat ada tas bagus. Pengen banget beli tas itu. Gak enak ke acara alumni kampus gak pakai tas baru. Astaga naga, keadaan Jaka seperti ini masih juga memikirkan gaya. Setahuku Inur punya tas banyak. Lagian ia belum tentu bisa bayar. Aku gak bisa pinjamkan kalau hanya buat gaya-gayaan. Lagian apa gak kasihan ke suamimu? Masa berhutang buat beli tas? Gak usah ajarin aku. Mau pinjamin enggak? Suara Inur mulai lantang. Sifat aslinya mulai muncul. Tidak, jawabku cepat. Tapi aku butuh. Masa kamu gak mau pinjamin aku? Ya gak mau. Entar kalau gak bisa bayar, gimana? Ya relakan aja. Toh kamu punya uang banyak kan? Kalaupun uangku banyak, tetap gak sudi minjamin kamu, Mbak. Lagian listrik di rumah ini juga gak bisa diundur bayarnya. Bukankah aku harus cari uang buat bayar listrik? Kok malah membalas? Oh, mentang-mentang kamu yang bayar listrik, jadi sudah bersikap mentang-mentang. Ingat ya, Mas Jaka nganggur hanya sebentar. Nanti jika ia dapat kerjaan lagi, aku akan cari pembantu. Biar kamu tahu aku nggak selamanya begini. Oh ya? Inur mengentakkan kaki berlalu dari hadapanku. Ku tutup lagi pintu kamar. Raka sedang asik duduk sambil makan roti. Ku lanjutkan mengetik jerbung yang belum selesai. Seandainya Inur pinjam uang untuk berobat, mungkin aku pinjamkan. Tapi ini hanya untuk beli tas agar dipandang kaya. Astagfirullahalazim, aku hanya bisa mengurut dada. Sedang mengetik, Raka rewel. Ponsel ku letakkan di bantal, lalu menggendong Raka menuju teras depan. Mungkin Raka bosan di kamar, hingga tiba-tiba rewel. Sampai di teras, ia langsung terdiam. Rina, udah balik lagi ke sini. Mpok Leha menghampiriku. Barusan ia dari warung ibu mertua. Iya, Mpok. Sementara aja, jawabku. Kok sementara? Aku juga punya warung di rumah orang tuaku. Ini hanya alasanku saja. Oh, hebat ya. Ada usaha warung, nulis dan jual krim. Pantas bisa beli mobil. Empok bisa aja. Alhamdulillah ada rezeki, Empok. Oh ya, Rin. Aku bisa pesan rendang daging buat besok. Mertuaku besok pulang kampung. Gak enak tidak disiapin bekal. Oh, bisa, Empok. Mau berapa potong? 10 potong aja. Tapi buat jam 11 siang. Oke, Empok.
Bentar, aku telepon ibuku dulu, biar besok diantar. Ku minta Mpok Leha menjaga Raka bermain di teras, karena aku melangkah ke kamar ingin mengambil ponsel untuk menelpon ibu. Namun sampai di kamar ada Inur berdiri depan lemari sambil memegang dompetku. Matanya fokus sedang membuka dompet. "Kamu ngapain, Mbak?" tanyaku. Seketika Inur langsung tersentak hingga dompetku terjatuh dari tangannya. Aku melangkah mendekat, mukanya tegang menatapku. Aku hanya mau kedapatan mencuri." Inur langsung tergagap menjawab, "Mau mencuri? Begini perlakuan seorang yang membanggakan berpendidikan tinggi." Lalu kupungut dompetku dari lantai. "Aku nggak mencuri, aku hanya pinjam kok. Entar kalau Mas Jaka dapat uang, bakalan diganti." Masih menyangkal, suaraku lantang dengan mata membelalak. "Biasa aja kali, lagian aku hanya pinjam. Masa kamu nggak ngerti juga?" Justru suara Inur lebih lantang. "Kamu pernah sekolah kan? Tahu beda mencuri dan pinjam." "Hei," bauku didorong. "Jangan bawa pendidikanku di sini. Semua orang tahu kalau aku tamat sarjana." "Aku tidak tanya kamu tamat pendidikan apa." "Ya udah, jangan ngomong lantang dong. Mau ku teriakin maling." "Ada apa sih, Rin?" Ibu mertua muncul dari pintu, dan di belakangnya ada Jaka dan Setelah. "Inur mau mencuri, Bu," jawabku. "Hah? Inur nyuri?" "Gak benar, aku hanya menyelidiki dia. Ku dengar ia selingkuh, makanya diam-diam ingin lihat isi HP-nya." "Apa? Kamu fitnah aku?" "Lihat Rina, ia sudah terlihat cantik perawatan. Aku tahu ia punya selingkuhan. Aku dengar ia nelpon seseorang barusan." Begitu lancar Inur menuduhku selingkuh. Ia ketahuan mencuri, secepatnya cari alasan jika masuk ke kamar ini lantaran ingin memeriksa ponselku. "Oke, kamu mulai permainan ini. Akan kuladeni," batinku. "Rina, kamu beneran selingkuh?" tanya ibu mertua. "Nggak nyangka. Jangan lantarkan Bayu cacat. Kamu seenaknya selingkuh. Lagian Bayu udah ada kerjaan." Jaka sepertinya percaya dengan ucapan istrinya. "Tak masalah. Pasti dia bohong. Aku nggak percaya Mbak Inur." Dengan tegas Setelah berada di pihakku. Apakah lantaran tak menyukai Inur atau benar ungkapan hatinya? Entahlah. "Kamu bilang aku bohong. Aku dengar sendiri ia nelpon seseorang dengan mesra." "Kamu pasti bohong. Jika Mbak Rina mau selingkuh, buat apa ia mempertahankan Mas Bayu? Padahal Mas Bayu bisa aja udah lama ditinggalin." "Kamu jangan sembarangan nuduh, Nur," tegur ibu mertua. "Bu, lihat Rina sudah cantik. Wajahnya glowing dan cerah. Jadi pantas saja ada yang suka." Inur menunjuk wajahku. "Wah, parah nih. Udah kelihatan cantik, langsung selingkuh." Jaka juga ikut menghujatku. "Benar Mas, aku juga nggak percaya awalnya." "Hei Rina, sebaiknya kamu putusin selingkuhanmu itu sebelum Bayu tahu. Mungkin kami akan tutup mulut demi rumah tangga kalian." "Sudah ngomongnya," ku tatap Inur, namun ia tak berani membalas tatapanku. "Hei Mbak Inur, aku kan sudah bilang gak mau pinjamkan kamu uang, tapi kenapa malah nyuri?" "Aku gak mencuri, hanya ingin periksa ponselmu aja." "Ponselku ada di atas tempat tidur, kenapa berdiri depan lemari?" Lalu Inur melihat ke ranjang.
Aku mana tahu kalau HP kamu di sana. Aku kira di lemari. Ingat ya, jika kamu berani masuk ke kamarku lagi, jangan salahkan jika aku teriaki maling atau ku bawa ke kantor polisi. Lama-lama tensi darahku bisa naik. Jangan gitu dong. Aku hanya tak ingin kamu salah jalan. Sesama menantu, ya saling mengingatkan. Aku tidak butuh perhatianmu. Sudah ketahuan memegang dompetku, sekarang malah berlindung menuduhku mencuri. Ku angkat dompetku agar semua melihat. Parah. Apa kamu gak punya malu mencuri? Ucap setelah sinis. Kamu beneran mencuri, Nur? Ibu mertua menatap Inur. Nggak mungkin istriku mencuri, Bu. Ini pasti salah paham. Inur hanya cari bukti tentang perselingkuhan Rina. Bella Jaka. Iya, aku hanya cari bukti kok. Lagian, ia terdengar kecentilan nelpon seseorang. Inur masih membenarkan fitnahannya. Jangan nuduh sembarangan. Aku yakin ia mau mencuri karena udah gak ada uang lagi. Tadi aku dengar ia minjam uang sama Mbak Rina buat beli tas. Itu gak benar. Aku mana mungkin pinjam uang buat beli tas. Kamu jangan nuduh aku, Stella. Ternyata setelah juga mendengar percakapan aku dan Inur saat Inur pinjam uang tadi. Syukurlah ada saksi yang lain. Kamu kok gitu, Nur? Aku masih nganggur kok berani minjam hanya buat beli tas. Mas, ia pembohong. Mungkin ingin menyembunyikan perselingkuhannya. Hei, ku dorong bahu kanan Inur. Apa gak punya malu menuduhku? Bu Ida, aku terburu nih. Ayo hitung belanjaanku. Terdengar suara Mbak Yuyun berteriak memanggil. Sudah. Nur, cepat kamu bersihin rumah. Lalu ibu mertua melihat ke Jaka. Jaka, bantu ibu di warung. Lalu ibu mertua berlalu keluar, diiringi Jaka. Inur dengan cepat berlari keluar kamarku, seolah menghindar. Rasanya belum puas, Inur menuduhku selingkuh. Demi punya alasan kenapa ia ketahuan di kamarku mencuri. Oke, mari bermain sebelum aku balik ke rumah ibuku. Sering baca cerbung penulis di grup literasi membuatku terinspirasi bagaimana jadi wanita pemberani. Mungkin sedikit bersikap barbar juga diperlukan. Sabar itu mendekati kelemahan. Ini jika di situasiku sekarang. Maaf kelamaan, Empok, ucapku. Sudah membawa ponsel ke teras. Rin, ada masalah apa lagi sih? Suara kalian kedengeran loh. Ku hela nafas panjang. Sebenarnya rasa kesalku belum hilang, tapi ku tepis karena ada Empok Leha. Inur bikin ulah, Empok. Ia mencoba nyuri uang aku saat ambil HP tadi ketahuan dan malah beralasan masuk kamarku buat periksa HP karena membuktikan jika aku selingkuh. Hah? Mata Empok Leha membulat sempurna. Pastilah ia terkejut mendengar penjelasanku. Iri itu. Lagian kenapa sih balik lagi ke sini? Udah tahu mereka. Empok Leha tidak melanjutkan kata-katanya. Mungkin merasa tak enak hingga mendadak diam. Itulah Empok. Lagian ini lantaran Mas Bayu. Rina, kamu harus punya keputusan untuk kenyamananmu. Jika masih seatap dengan mertua dan ipar, masalahmu akan seputar itu juga. Lebih baik ngontrak kalau merasa tak enak balik ke rumah orang tuamu lantaran beda pendapat dengan Bayu. Empok Leha benar. Aku harus punya keputusan untuk kenyamanan diri.
Bukan maksudku menyuruh nentang suami, tapi tentu kamu lebih tahu karena mengalaminya. Entar uangmu beneran jadi dicuri. Lah ia berani fitnah kamu, kemungkinan lebih parah akan dilakukan. Iya empok, makasih masukannya. Mungkin besok aku minta balik ke rumah ibuku. Setelah aku menelpon Yana buat bantu besok mengantarkan pesanan rendang Mpok Leha, lalu Mpok Leha pulang. Aku masih terpaku di teras sambil berpikir alasan buat minta balik ke rumah orang tuaku. Bersambung.